Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya terdapat di dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyakulu amanna, mengatakan aku beriman, yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku iman. Ayyutraku ayyakulu amanna, apakah manusia mengira didiamkan begitu saja mengatakan aku iman, wahum la yuftanun, sedang mereka belum diuji. Sangat jelas sekali kalau kita lihat ujian-ujian kehidupan di dalam surah Al-Baqarah. Diperjelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Baqarah ayat 155. Ini akrab di telinga kita ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sesungguhnya kami Allah akan memberikan ujian, cobaan dalam menjalani hidup dan kehidupan kepadamu. Minal khauf, seperti ketakutan, cemas, resah, gelisah, gundah gulana. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, dan jiwa. Ibu kalian buang persoalan sehingga tidak tenang, tidak nyaman, gelisah. Wassamarat, dan bahkan buah-buahan. Sangat menarik ayat ini. Akhirnya ditutup dengan Wabashiris sabirin, beri berita gembira kepada
orang-orang yang sabar. Ini penting. Sabar akrab kan di telinga kita ya. Hakikat sabar, sadar. Orang yang sabar penuh dengan kesadaran. Karena sadar, dia akan sabar. Kenapa tidak sabar? Tidak sadar. Apa maksudnya? Sadar bahwasanya dia iman pada Allah, karenanya ujian sebuah keniscayaan, dan bahkan beri berita gembira kepada orang yang sabar. Oh, buah dari sabar itu kan kita sama-sama sejak dulu hafal. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta bersama orang-orang yang sabar. Enak bersama Allah, tapi kita tidak sadar. Saat diuji sering tidak sabar karena kurang sadar. Karenanya ayat 156-nya setelah Allah beri kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar, wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan kepadanya kami akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya untuk ucapan saat mendengar ada yang terkena musibah, meninggal dunia, bencana alam dan sebagainya. Semua bentuk pujian apapun kembalikan kepada Allah. Kami darimu ya Allah, dan akan kembali kepadamu. Harta yang melimpah berkurang, kesehatan diberi ujian sakit, tadinya lapang diberi ujian sempit. Yang memberi lapang siapa? Yang memberi sehat siapa? Yang memberi kemudahan siapa? Karenanya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam ini patut kita renungkan dan menjadi moto, pedoman untuk senantiasa dihayati. Ketahuilah bahwasannya lapang rahmat, sempit anugerah, sehat anugerah, sakit rahmat, jaya anugerah, fairid rahmat, mudah anugerah, sulit rahmat. Karenanya penting, yang jadi masalah bukan ujiannya, akan tetapi bagaimana menyikapi ujian dengan tepat sehingga tetap dalam bingkai kesabaran. Dan bonusnya Allah janjikan saat diuji
Sekarang ini saya meneliti puluhan tahun dan banyak juga yang datang berkonsultasi tentang problematika kehidupan. Ujian itu berputar-putar pada umumnya pada 3K. Bu, Pak, 3K. Apa itu? Keuangan, kesehatan, keharmonisan. Ada yang keuangannya lagi bagus, kesehatannya nggak masalah, bagus, diuji keharmonisan rumah tangganya. Keharmonisan rumah tangganya bagus, keuangannya bagus, diuji kesehatannya, sakit-sakitan. Kesehatannya lagi bagus, fit. keharmonisan pun demikian, diuji keuangannya, ekonomi. Saya mencermati, hebat, 6 bulan berturut-turut saja keuangannya bagus terus, kesehatannya sehat terus, keharmonisannya terus, pasti ada aja. Bulan, 2 bulan keuangan lagi bagus, kesehatan lagi bagus, ada salah paham dengan anak, ada salah paham dengan tetangga, sehingga terjadi keretakan, bahkan kalau tidak pandai menyikapinya bisa terjadi disharmonisasi. Lagi harmonis, kesehatan lagi bagus, karena problematika keuangan untuk ini, untuk itu, banyak masalah keuangan, sehingga bisa berdampak kepada keharmonisan. Karenanya solusinya pun sederhana. Saat keuangan lagi bagus, alhamdulillah. Keuangan lagi kurang, lagi bagus, alhamdulillah lagi kurang, tetap alhamdulillah, sikapi dengan ridho. Kesehatan lagi bagus, alhamdulillah, manfaatkan untuk kebaikan-perbaikan, manfaatkan untuk investasi kebaikan-perbaikan, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Saat diuji sakit, ikhtiar, berdoa, sabar, karena boleh jadi tuh tadi sehat anugerah, sakit rahmat. Banyak, saya sendiri pernah mengalami saat sakit belum sembuh-sembuh, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan saya merasakan sakit. Istighfarnya beda. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, ya Allah, jikalau dari sakit ini hamba akan menghadap-Mu, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, sehingga hamba menghadap kepada-Mu sudah terampuni dosa-dosa. Namun jika Kau berikan kesembuhan, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Beri ya Allah kesembuhan dari sisi-Mu ya Allah. Boleh jadi sakit ini agar hamba menjadi banyak introspeksi, banyak hilaf, banyak salah, banyak dosa, maksiat, munkarat yang hamba perbuat. Atau boleh jadi Kau maha mengetahui ya Allah, banyak kebaikan yang melimpah ruah dari ujian sakit ini. Astagfirullahaladzim. Beda kok istighfar saya, betul kan? Nah,
Karenanya sesuai dengan tema bahasan kita saat ini, mengambil hikmah dari ujian kehidupan, bahwasannya pun akrab di telinga kita, bahkan sering kita baca selain surah Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, yakni dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar diketahui siapa di antara kamu yang baik amalnya. Tuh, saat diuji, dia tetap sabar, dia sadar, dia ridho, seraya ikhtiar maksimal. Dia tidak menggerutu, ya Allah kok gini-gini amat, jangan. Ya, karenanya penting nih buat saya dan buat kita semua jamaah yang dirahmati Allah, kita harus belajar menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Pengennya begini, tidak terwujud, terima. Kalau menerima sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, gak usah belajar, pasti senang. Pengennya berhasil, berhasil. Pengennya terwujud, pengennya ekonomi lancar terus, pengennya sehat terus, pengennya harmonis terus. Tiba-tiba tak disangka, tidak tahu kita, wa ma tadri nafs bi ayyi ardin samut. Kita nggak tahu di bumi mana kita mati. Dan bahkan sebelumnya kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Tiba-tiba ada bencana alam, tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Terima. Dan yang berikutnya, kita harus berlatih melepaskan yang sudah kita dapatkan. Kita sudah gapai, akhirnya lepas. Berat, tapi apabila kita mampu mengambil pesannya, sungguh sangat luar biasa. Baru lunas motor, baru lunas mobil, hilang. Bisa nggak kita lepas? Lepas dalam arti tetap pada ikhtiar mencarinya, lapor polisi dan sebagainya. Ternyata belum juga lepas. Kan tadi dari Allah kembali kepada Allah. Nah, untuk itu maka apapun yang terjadi, akhirnya jangan dalam menjalani hidup dan kehidupan saat kita diberikan sebuah ujian, jangan berputar-putar pada akal logika semata. Segeralah masuk ke gerbang hikmah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Diberikan lapang, tambah syukur ya Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia darimu ya Allah. Dengannya aku khawatir tambah syukur atau tambah kufur, niscaya dia tidak merasa menggapainya. Dia merasa semua pemberian dari Allah masuk ke dalam jati dirinya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku diberikan ujian kesehatan, ekonomi, keharmonisan, masuk ke dimensi hikmah, ambil pesannya. Oh, aku harus tetap menyikapinya dengan sabar, dengan arif, dengan bijaksana, tetap mensyukuri yang ada, seraya ikhtiar maksimal. Aku berserah diri kepadamu ya Allah, ridho atas ketentuanmu ya Allah. Oh, hikmahnya adalah enak, ambil pesannya. Sebagai penutup, Anda mengingat waktu ya, surah Al-Baqarah 216 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 216. Asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci, tidak suka, tidak inginkan, tidak harapkan, baik untukmu. Tuh, berarti kalau kita menolak pujian, kita sedang menolak kebaikan yang Allah berikan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka, yang tidak kamu inginkan, baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kau cintai, yang kau inginkan, harapkan, dambakan, buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu gak tahu. Kalau itu diberikan banyak mudaratnya, tidak diberikan banyak kebaikannya. Kalau kamu tidak diberikan itu, justru hikmahnya besar untuk mengangkat derajatmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu tidak mengetahuinya. Lapang hati. Sehingga sebagai sebuah kesimpulan, maka senantiasa hiasi hidup ini, tiada hari, jam, menit, detik berlalu terhias syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, saat diberikan ujian kehidupan, ekonomi, kesehatan, keharmonisan, percayalah tak sebanding dengan nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan pada kita. Belum lagi iman lekat dalam kalbu kita, belum lagi sampai detik ini kita masih asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas.
kita bisa ruku, kita bisa sujud. Kalaupun di masa-masa lalu kita banyak hilaf, banyak salah, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kalaupun kita pernah sakit, berapa lama sakit kita dibanding dengan sehat kita. Kalaupun kita dalam defisit, dalam keuangan, berapa lama kita untuk mengalami hal yang tidak nyaman. Bukankah kita masih asik menirup oksigen dengan enaknya? Kita masih bisa meneguk air, kita masih bisa menggerakkan tangan, kita masih bisa menatap, mendengar, berkata-kata, bisa melangkah, bisa ruku, bisa sujud. Wa bi ayyi ala'i rabbikum maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Syukur, syukur, sabar. Itulah laksana dua sisi mata uang. Gak laku uang kalau gambarnya sebelah. Ya syukur, sabar, syukur, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang syukur, syukur kembali kepada dirinya. La in syakartum la azidannakum. Siapa bersyukur ditambah nikmatnya, asyik. Semakin dia ditambah nikmat imannya, nikmat untuk takwa, rukun, sujudnya. Terus kalaupun suatu saat ajal menjemput, dia telah benar tepat menyikapi aneka ujian, dia tetap terpaut hatinya kepada Allah. Insya Allah dia sudah dapat menghadapi kehidupan dengan hati lapang, tenang, hatinya terpaut kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir, ingat terpaut kepada Allah, disikapi dengan sabar, disikapi dengan syukur, akhirnya dengan zikir, syukur, sabar sebagai penutup akhir daripada renungan fajar ini dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, perhebat terus kesabaran, warabitu, bertangguh pendirian keyakinan, wattaqullah, tetap takwa pada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, yang dengannya kamu akan memperoleh kemenangan, kebahagiaan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, senantiasa rahmat disayangi kami semua dari sisimu ya Allah. Wahai lana min amrina rasyada, jadikan segala urusan kami, bimbing selalu dalam hidayah petunjukmu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.